Dalam Ransel episode 2. Jadi yang saya tanggap dari video itu tuh ada 3 orang sahabat yang sedang melakukan traveling dari Jakarta ke Bandung. Jadi di situ posisinya mereka naik kereta, naik fasilitas umum. Lalu di dalam kereta itu mereka mendiskusikan kenapa sih dalam gerbong ini panas, ya, kata si temennya yang cowok itu. Lalu temennya yang cewek, saya lupa namanya. Ya, jadi temennya yang cewek itu menjelaskan kenapa dalam gerbong itu panas. Jadi si cewek itu Jadi dia tuh mencontohkan kenapa dalam gerbong kereta itu panas. Jadi dunia itu juga panas kan sekarang. Jadi penyebabnya itu adalah pemanasan global atau global warming. Jadi si cewek itu menjelaskan bahwa kenapa bisa panas karena lapisan rumah kaca atau zat rumah kaca itu udah terlalu tebal atau banyak, yang diakibatkan oleh gas-gas yang contohnya salah satunya adalah penguapan dari sampah yang sering kita temukan itu. Terus dari gas kendaraan bermotor itu, lalu dari AC kalau misalnya kita buka AC kan itu misalnya pasang AC terus ininya pintunya terbuka. Nah, itu juga bisa menyebabkan gas rumah kaca. Lalu ada lagi yang penyebabnya itu dari penguapan gas pupuk anorganik, itu penyebab juga salah satunya. Lalu si temennya yang cowok satu itu nggak percaya itu penyebabnya bisa membuat bumi kita ini panas. Lalu si cewek menjelaskan lagi lebih rinci jadi apa aja yang menyebabkan lebih panas lagi gitu. Dan tanggapan saya itu komentar saya untuk video ini, sebisanya kita membawa wadah makanan atau minuman, karena kalau misalnya kita nggak bawa sendiri tempat makanan atau minuman itu kan pasti kita beli yang udah praktis. Nah, jadi itu otomatis kita buang sampah lagi kan. Nah, jadi kita meminimalisir penggunaan plastik yang tidak bisa dipakai ulang, begitu. Kedua, bijak dalam menggunakan energi. Misalnya itu lampu, kipas angin, AC. Kalau misalnya kita udah nggak ada dalam ruangan itu, dalam rumah misalnya itu, lampu, TV, AC dan segala macam itu bisa dimatikan. Lalu tidak membuang sisa makanan sembarangan. Jadi sisa makanan itu juga bisa mengakibatkan gas rumah kaca itu semakin membuat bumi kita panas gitu. Lalu karena sisa makanan itu juga bisa mengeluarkan senyawa kimia yang bernama metana atau CH4 kalau nggak salah. Itu ya. Lalu hemat bahan bakar. Jadi kalau misalnya kita sendiri di Samarinda memang sih kita masih agak susah untuk mendapatkan kendaraan umum atau gimana. Tapi kan sekarang udah ada Gojek. Jadi setidaknya bisa menggunakan Gojek kalau rumah-rumahnya yang dekat. Kalau misalnya mau ke tempat tujuan kayak gitu. Jadi kita nggak sering-sering beli bensin. Terus kita sering beli bensin, sering pakai motor sendiri kan mengeluarkan asap knalpot gitu. Nah, jadi kita meminimalisir juga. Lalu ini sebaiknya kita kalau misalnya yang di rumahnya suka nanam-nanam atau suka ada kebunnya kayak gitu, kita coba mengganti pupuk anorganik kita menjadi pupuk organik. Jadi pupuk organik itu sebetulnya juga ada zat kimianya yang salah satunya penyumbang zat rumah kaca gitu, tapi dia tuh lebih sedikit daripada pupuk
Yang terakhir komentar saya itu di sini, cintai produk lokal. Karena apa? Karena kalau misalnya kita suka beli produk luar, proses pengantaran atau proses datangnya barang itu kan kita nggak tahu tuh berapa lama, misalnya kita suka beli barang dari luar negeri. Jadi kita itu adalah salah satu penyumbang zat rumah kaca juga lah gitu. Nah jadi dia, kalau misalnya kita beli produk lokal itu kita bisa ambil sendiri. Kalau misalnya diantar pun dia jaraknya lebih dekat gitu. Lalu tugas yang terakhir itu, hal yang baru yang kita dapat dalam video itu adalah, yang pertama itu saya baru tahu apa itu namanya, 1 barel minyak yang dihasilkan yang 1 barel minyak itu menghasilkan 410 kg CO2, dan rata-rata Indonesia sendiri itu perharinya menggunakan 1,2 juta barel minyak, atau setara dengan 492 juta CO2 per hari gitu. Jadi dari itu kita harus meminimalisir juga untuk kendaraan pribadi. Jadi kita beralih ke kendaraan umum begitu. Dah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.